datang di kanal YouTube Ayo Mengajar Indonesia. Hari ini kita akan coba untuk bahas sesuatu yang lagi viral belakangan, itu tes CPNS dan P3K tahun 2021. Buat yang belum tahu, tes CPNS dan P3K ini terbagi jadi beberapa seleksi. Pertama seleksi administrasi, kemudian tes seleksi kompetisi dasar, lalu tes seleksi kompetisi bidang. Nah, kita akan coba untuk fokus ke tes seleksi kompetisi dasar. Di dalamnya juga terbagi beberapa aspek, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes inteligensi umum atau TIU, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, yang menarik dari TKP adalah semua jawabannya itu benar, tapi kita dituntut untuk mencari jawaban yang benar dengan poin yang paling tinggi. Jawabannya ada A, B, C, D, E, lalu poinnya itu 1 sampai dengan 5. Nah, kita dituntut mencari jawaban dengan benar lalu punya poin tertinggi atau poin 5. Ini yang cukup tricky nih di soal-soal TKP. Udah nggak usah langsung berlama-lama lagi, kita harus mencoba untuk bahas soal yang gue punya di sini. Oke, soal TKP 1. Saya bekerja di sebuah instansi yang melayani penyediaan benih ikan unggul. Suatu hari, datang seorang pelanggan dari luar kota dan meminta benih ikan gurame. Padahal saat itu tidak sedang tersedia stok benih ikan gurame di kolam. Saya harus gimana? A. Menjelaskan bahwa stok ikan gurame sedang kosong dan akan menghubunginya nanti saat sudah tersedia. Atau B. Mengupayakan benih gurame dengan mencoba menghubungi budidaya gurame binaan. Atau C. Menawarkan benih ikan unggulan lain yang sedang kami produksi. Atau D. Memintanya untuk datang kembali saat benih sudah tersedia dan akan menyiapkan kuota khusus. Atau E. Memintanya untuk menghubungi melalui telepon terlebih dahulu sebelum datang sehingga bisa melihat ketersediaan benih ikan. Untuk info teman-teman semua, jadi soal TKP ini juga punya beberapa aspek-aspek yang akan dinilai. Pertamanya itu ada aspek profesionalisme, kemudian pelayanan publik, teknologi informasi, kemudian sosial budaya, dan katanya satu lagi juga ada aspek terkait dengan anti radikalisme. Nah, sebelum menjawab soal-soal TKP ini, kita harus identifikasi dulu kira-kira soal ini masuk ke dalam aspek yang mana soal TKP tersebut. Oke, gue akan coba untuk highlight beberapa kata yang mungkin bisa jadi clue kita untuk menjawab soal TKP berikut. Saya bekerja di sebuah instansi, berarti dia adalah seorang pegawai. Kemudian, melayani penyediaan benih ikan unggul. Jelas dia adalah pelayan publik yang tugasnya untuk melayani publik dalam penyediaan benih ikan unggul. Kemudian, hari itu sedang tidak tersedia stok benih. Kira-kira dia harus bagaimana sebagai seorang pelayan publik yang baik? Nah, untuk karakteristik soal pelayan publik ini, tujuannya adalah jadi si calon pegawai ini mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian parameternya apa sih? Gimana kemampuan calon pegawai melaksanakan pemenuhan pelayanan publik secara tuntas, jelas tuntas, profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan apapun. Kira-kira berdasarkan sama indikator ini, kira-kira teman-teman bakal jawabnya dari pertanyaan berikut. Jawabannya adalah yang B. Mengupayakan benih gurami dengan mencoba menghubungi pembudidaya gurami binaan. Kenapa? Oke, kita identifikasi dulu. Jawabannya A. Menjelaskan bahwa stok ikan gurami sedang kosong dan akan menghubunginya nanti saat sudah tersedia. Itu juga benar, itu masuk akal, tapi di situ pekerjaan kita tidak tuntas. Kita menunda sesuatu untuk besoknya. Apa ya? Di sini kan sedangkan untuk aspek apa namanya pelayan publik sendiri itu kan kita dituntut untuk menyelesaikan secara tuntas, kemudian profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan objektif, netral, tidak memihak, dan tidak diskriminatif. Sedangkan untuk pilihan yang A itu kurang menunjukkan ketuntasan dalam pelayanan publik. Kemudian yang C, menawarkan benih ikan unggulan lain yang sedang kami produksi. Di sini, kalau misalnya teman-teman pilih jawaban yang ini, jelas di sini yang datang itu minta untuk benih ikan gurame. Sedangkan kalau misalkan teman-teman pilih jawaban yang C, teman-teman menawarkan sesuatu yang lain yang intinya bukan itu yang si orang yang datang ini minta. Bukan itu. Jadi
kita harus memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita berikan pelayanannya di sana. Jelas yang jawaban yang C kurang tepat. Kemudian yang C, yang D memintanya untuk datang kembali saat benih sudah tersedia dan akan menyiapkan kuota khusus. Lumayan sih, maksudnya ini juga salah satu bentuk penyelesaian tugas. Bahkan di situ kita memberikan suatu pelayanan khusus loh, menyiapkan kuota khusus untuk gurame yang dia pesan kemarin kan. Tapi lagi-lagi di situ tuh ada bentuk ketidaktuntasan pekerjaan. Yang ini harus kita hindari dalam pelayanan publik. Lalu kemudian memintanya untuk menghubungi melalui telepon terlebih dahulu sebelum datang sehingga bisa melihat ketersediaan benih ikan. Ini biasanya tipikal orang-orang kayak gini, ini nggak mau repot atau nggak mau ribet. Jadi kalau apa ya, orang itu ibaratnya dia pelayan publik yang minta dilayani. Dia pelayan publik yang minta dilayani. Jadi kan dia pelayan publik nih, seharusnya ya dia melayani segala bentuk jenis apapun permintaan publik ya kan. Sedangkan di sini eh, pelanggan malah disuruh untuk hubungin dia dulu. Jadi dia tuh cuma pengen enaknya aja, pengen gampangnya aja. Yang jelas poin A kita harus eliminasi dari seluruh jawaban yang ada ya. Jadi kalau jawaban yang tepat berdasarkan sama soal ini adalah mengupayakan benih gurami dan mencoba menghubungi pembudidaya gurami binaan. Kalau misalkan dia seorang yang bekerja di sebuah instansi, biasanya apalagi di balai-balai seperti biasanya sih ada binaan-binaan kayak misalkan desa binaan atau misalkan ada bumdes binaan kayak gitu. Jadi mungkin aja dia bisa minta tolong ke pembudidaya gurami binaannya instansi tersebut. Jadi pekerjaan saat itu tuntas, jelas, profesional, dan pelayanan pun terpenuhi. Jadi pilihan yang paling maksimal itu adalah pilihan yang B. Coba kita lihat skornya ya. Oke, untuk pilihan A itu 4 skornya. Nah, B jelas ini 5. Kemudian C 2. J itu cuma 2. Kemudian jawaban yang D poinnya 3. Lalu jawaban E yang si pelayan publik yang minta dilayani tadi adalah poinnya cuma 1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah pilihan yang B. Dengan kita harus identifikasi dulu kita sebagai apa di soal tersebut dan aspek apa yang ditanya oleh soal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pemerintah desa tempat saya tinggal ingin menjadikan desa kami sebagai desa yang aktif dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan kemajuan masyarakat. Sebagai ketua pemuda di desa, saya dipercaya untuk menyusun program guna mewujudkan hal tersebut. Program utama yang akan saya usulkan adalah kira-kira apa nih? A. Pelatihan secara berbisnis online untuk ibu-ibu rumah tangga. Kemudian B. Pemberian akses internet untuk setiap rumah yang ada di desa kami. Lalu C. Penyuluhan tentang penggunaan internet secara sehat untuk anak-anak dan remaja desa. Atau D. Pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi perangkat desa. Atau E. Membuat program kursus desain dan pembuatan produk digital sesuai minat untuk pemuda. Kira-kira teman-teman akan jawab yang mana? Oke, di sini akan coba untuk gua highlight beberapa poin-poin yang mungkin bisa jadi clue kita dalam menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pemerintah desa meminta desa kita menjadi desa yang aktif dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, minta desa kita jadi aktif dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Lalu, siapa kita di situ? Kita sebagai ketua pemuda di desa. Ketua pemuda di desa. Lalu, apa yang dituntut dari kita adalah menyusun program guna mewujudkan hal tersebut. Yaitu program utamanya. Nah, di sini jelas kalau misalkan ini adalah soal dengan aspek yang meminta kita untuk memahami teknologi dan informasi. Jadi, makanya di sini jawabannya pun juga semuanya berkaitan dengan teknologi informasi. Dan ini cukup mengecoh kalau misalnya kita nggak baca jawaban dan soal ini secara teliti dan secara jelas ya. Jadi desa kita diminta untuk menjadi desa yang aktif dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita adalah sebagai ketua pemuda di desa yang dituntut untuk menyusun program guna mewujudkan hal tersebut. Kemudian jawabannya adalah pelatihan bisnis untuk online ibu-ibu rumah tangga.
Kemudian akses internet untuk setiap rumah yang ada di desa kami. Kemudian penyuluhan tentang penggunaan internet secara rehat untuk anak-anak dan remaja desa, pelatihan menggunakan teknologi informasi komunikasi, lalu membuat program khusus desain dan membuat program digital sesuai minat untuk muda. Untuk menjawab soal teknologi informasi, pertama kita harus pahami dulu tujuannya. Mampu memanfaat teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Terus parameternya gimana sih? Gimana calon pegawai ini menunjukkan kemauan dan kemampuan dalam menggunakan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kerja. Tapi untuk konteks soal seperti ini, kita diposisikan sebagai ketua pemuda di desa yang diminta untuk menyusun program mewujudkan hal tersebut. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau boleh kita telah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Membuat program khusus desain dan pembuatan produk digital sesuai minat untuk muda. Kenapa sih? Oke, di sini jelas ada clue-cluenya. Pertama, sebagai desa yang aktif dan mampu melakukan perkembangan teknologi informasi. Kemudian, kita sebagai ketua pemuda di desa diminta untuk mengisi program guna mewujudkan hal tersebut. Kenapa nggak pilihan yang A? Oke, kita breakdown ya. Pelatihan cara berbisnis online untuk ibu-ibu rumah tangga. Jelas, kita adalah ketua pemuda desa, bukan ketua PPK desa. Jadi, jawabannya A ini kurang tepat. Meskipun kita diminta untuk meningkatkan perkembangan teknologi, tapi yang punya nilai lebih. Cuman nilai lebihnya itu di mana? Nah, itu nilai lebih di mana? Jawabannya A, jelas itu punya apa ya? Punya nilai lebih. Selain manfaat perkembangan teknologi juga punya nilai lebih. Ibu-ibu bisa berbisnis online. Cuman lagi-lagi kita bukan ketua ibu-ibu PKK desa ya. Jadi kurang tepat untuk jawabannya A, karena kita bukan ibu-ibu. Kita adalah ketua pemuda di desa. Kemudian yang B, pemberian akses internet untuk setiap rumah yang ada di desa kami. Ini juga lumayan lumayan apa ya? Lumayan mendekati lah, tapi di situ tidak terjadi nilai tambah pemberian akses internet untuk setiap rumah yang ada di desa kami. Sedangkan kita belum tahu di desa tersebut itu orang-orangnya sudah melek IT atau belum, sudah paham tentang penggunaan internet atau belum, sudah paham cara menggunakan internet dengan baik dan tidak disalahgunakan atau belum. Kita belum tahu sampai sana kan. Jadi agak riskan jika kita hanya langsung memberikan akses internet tanpa ada penyuluhan lebih lanjut. Makanya jawaban B kita harus eliminasi. Kemudian yang C, penyuluhan tentang penggunaan internet secara sehat untuk anak-anak dan remaja desa. Ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari jawaban yang B. Setelah kita berikan internet, kita berikan penyuluhan untuk anak-anak dan remaja desa. Tapi di situ tidak terjadi pemanfaatan perkembangan teknologinya. Kita cuma apa ya? Kita cuma menyediakan sarana dan kita cuma menyediakan gimana sih caranya penggunaan internet itu supaya tidak apa ya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan yang diakses oleh anak-anak dan remaja desa. Seperti itu aja lingkupnya, tidak ada nilai tambah untuk desa tersebut yang dimana diminta untuk aktif dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Kemudian yang D, pelatihan penggunaan teknologi informasi komunikasi bagi perangkat desa. Ini tuh jadi kayak trilogi gitu ya. Jadi yang B ini kita berikan sarana, kemudian yang C kita berikan penyuluhan, yang D kita berikan pelatihan penggunaan teknologi informasi komunikasi bagi perangkat desa. Yang mana kalau misalkan teman-teman cermati, D ini ya ada perangkat desa yang itu ranahnya instansi dan kita bukan instansi, kita adalah ketua organisasi desa kan, ketua pemuda di desa dan bukan ranahnya kita untuk ngurusin perangkat desa. Dia ada ranah sendiri, biasanya diurus sama kabupaten atau misalkan provinsi yang jelas-jelas itu bukan wewenang kita. Jadi jawaban D kita harus eliminasi. Gimana kalau misalnya jawabannya E? Ya, ini adalah jawaban yang tepat. Membuat program khusus desain dan pembuatan produk digital sesuai minat dan untuk pemuda. Jelas di situ jawaban yang E mencangkup seluruh pertanyaan tadi. Kita diminta untuk aktif manfaatkan perkembangan teknologi. Kita adalah ketua pemuda desa dan program ini kita buat untuk memanfaatkan perkembangan teknologi bagi para pemuda di desa karena kita adalah ketua pemuda di desa. Oke, coba untuk lihat poinnya ya. Jawaban A itu 4. Karena kenapa harus 4 poinnya untuk A? Karena jelas di situ adalah pemanfaatan teknologi juga ada, cara berbisnis online, tapi ranahnya kurang tepat. Kita bukan, lagi-lagi kita bukan ketua ibu-ibu ya. Kita adalah ketua pemuda desa.
Kemudian yang B, 1. Karena kita cuma menyediakan sarana tanpa ada tindak lanjut yang jelas dari penyediaan sarana tersebut. Oke, kita memanfaatkan teknologi tapi cuma memberikan apa ya, ibaratnya kita lagi kebanyakan duit terus kita beli mobil tapi kita nggak tahu cara gunainnya gimana. Kemudian yang C, penyuluhan tentang penggunaan internet secara sehat untuk anak-anak dan remaja desa. Iya, balik lagi, itu adalah trilogi dari yang B, C, dan D. Jadi kita berikan sarana, kita berikan penyuluhan, kita berikan pelatihan. Makanya jawabannya, untuk poinnya tuh beruntunnya 1, 2, dan 3. Jadi memberikan sarana, memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan. Makanya poinnya tidak sebesar jawaban A yang punya poin 4. Tapi lagi-lagi jawaban A ini kurang tepat karena kita bukan ranah ibu-ibu. Kita adalah ketua pemuda di desa. Nah, itu dia tadi gimana cara untuk menjawab TKP yang cukup tricky. Jadi kita pertama harus identifikasi dulu soalnya, masuk ke aspek yang mana, cari kata-kata kuncinya, lalu coba lihat ke jawaban. Kira-kira yang benar-benar atau merepresentasi pemikiran jawaban untuk soal tersebut ada di jawaban yang mana. Oke, sekian dari Ayo Mengajar Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.